Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada video pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran mengenai matematika. Kali ini video yang ketiga ya, yaitu mengenai ukuran pemusatan data. Pada ukuran pemusatan data, kita akan belajar mengenai min, median, dan modus. Yang pertama, kita belajar min dulu ya. Min adalah nilai rata-rata suatu data. Di sini ada min data tunggal dan min data kelompok. Kita mulai dulu dengan min data tunggal. Untuk data tunggal rumus seperti ini. Ya, seperti ini, di mana X-nya nilai rata-rata, X ini nilai data ke 1 dan N banyak data. Kita contohkan, kita langsung ngambil contoh, yaitu data 2, 3, 3, 4. Nah, ini kita kalau mencari rata-ratanya, yaitu tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya adalah 4, sehingga tinggal 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya yaitu min data kelompok. Untuk min data kelompok rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah segma. Segma kita nggak usah perhatikan, segma adalah jumlah gitu ya. Segma dari FI dikalikan XI lalu FI ya. Ini adalah X-nya nilai rata-rata, XI titik tengah, dan FI adalah frekuensi kelompok data. Langsung kita masuk ke contoh soalnya, yaitu tinggi badan dalam sentimeter adalah 156 sampai dengan 160 sampai seterusnya ke bawah. Nah, ini mempunyai frekuensi 5, 10, 5 dan 10 dan 30. Nah, untuk menghitungnya kita harus menghitung titik tengah dulu. Titik tengahnya 158 dari mana? 158 adalah dari 156 kita tambahkan 160 dibagi 2 menghasilkan 158. Yang berikutnya 161 kita tambahkan 165 dibagi 2 mendapatkan 163. Nah, kalian perhatikan di sini itu intervalnya berapa? Intervalnya adalah 156 sampai 160, intervalnya adalah 5. Nah, kalau menghitung titik tengah, kita tidak usah menambah, bisa. Jadi dari sini aja. 158 kita tambah 5, 163, kita tambah lagi 168, kita tambah lagi dengan intervalnya 173. Ini lebih mudah anak-anak ya. Jadi tidak usah kita pakai kalkulator, kita tambahkan aja. Nah, setelah itu kita menghitung XI dikalikan FI juga, XI dikalikan FI ya, menghasilkan seperti ini. Ya, kalikan ya. Nah, setelah tahu itu, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini sudah tahu tadi 4990 dibagi 30, sehingga rata-ratanya atau minnya adalah 166,33 ya. Selanjutnya yaitu mengenai median. Median atau ME adalah nilai tengah data yang telah diurutkan. Ya, A yaitu median data tunggal, di mana median data tunggal ada data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil rumusnya seperti ini anak-anak, ini seperti ini ya. Ini rumusnya. ME adalah median, N adalah jumlah data, X adalah nilai data ya. Lalu untuk data genap ini rumusnya seperti ini. ME setengah kalikan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1. Langsung ke contoh soal agar kita mudah memahaminya. Contoh yang data ganjil. Data ganjilnya 91375. Langkah pertama kita urutkan dulu dari data kecil ke data yang terbesar. Setelah kita urutkan, kita masukkan dalam rumus data ganjil seperti ini. X 5 plus 1 6 dibagi 2 sehingga menghasilkan X3. Nah, ternyata mediannya adalah 5 ya, mediannya adalah 5, ini sini 5 ya, gitu ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh yang data genap. Data genapnya adalah 4862 seperti yang di atas, urutkan dari data kecil ke data terbesar. Sudah. Setelah itu kita masukkan rumus data genap. Nah, seperti ini rumus data genapnya seperti ini, setengah dikalikan ini ya, 4 per 2 menjadi X2 dan S 4 per 2 ditambah 1 adalah X3. Kita masukkan ke sini, setengah ditambah 4 plus 6 sama dengan 5. Jadi medianya di sini adalah 5 di antara ini ya. Ya, jelas anak-anak ya. Setelah itu kita lanjutkan ke median data kelompok. Untuk median data kelompok itu rumusnya adalah ME median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah N per 2 dikurangi F. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Lalu
F-nya adalah frekuensi, C-nya adalah panjang interval kelas. Nah, untuk lebih jelasnya seperti tadi di atas, kita masuk ke contoh. Contoh misalkan data 110, ini interval 100 sampai 110. Nah, ini 120 sampai 130, 140 sampai 150. Berapakah sebetulnya interval kelasnya? Interval kelasnya adalah 11 ya. Itu ya, ini frekuensinya 12, 18, 10. Langkah pertama apa? Kita mencari kelas mediannya dulu. Kelas mediannya bagaimana cara mencarinya? Yaitu setengah dari jumlah data. Datanya adalah 40 ya anak-anak, 40 datanya. Kita kalikan setengah kali 40 sama dengan 20. Nah, jadi kelas mediannya yaitu terletak pada data ke-20 yang terletak pada interval 120 sampai dengan 130 kelas intervalnya, di mana kelas median ini mempunyai frekuensi 18. Lalu TB-nya berapa? TB-nya adalah tepi bawah. Ini tepi bawahnya di sini dari kelas median. 120 kita kurangi setengah menjadi 119,50. Lalu C-nya panjang interval kelasnya adalah 11. Sedangkan F besarnya ini adalah jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Ibu ulang lagi ya, jumlah. Jadi jumlah frekuensinya sebelum frekuensi median. Sebelum frekuensi mediannya berapa jumlahnya? Frekuensinya adalah 12. Jadi ini F-nya 12. Nah, setelah kita tahu semua ini, tinggal kita masukkan dalam rumus. Rumusnya ini ya. Seperti ini, 119,50 ini 40 jumlah data dibagi 2, dikurangin frekuensi 12, dibagi 18 kalikan 11 sehingga menghasilkan medianya adalah 124,40. Sekitar di sini ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai modus atau M0. Modus adalah nilai yang sering muncul. Modus ada dua di sini, modus data tunggal dan modus data kelompok. Untuk modus data tunggal, Ibu ambil contoh seperti ini. 2, 5, 5, 7, 7, 6. Nah, ini langkah pertama kita urutkan data yang terkecil ke data yang terbesar, yaitu 2, 5, 5, 6, 7, 7. Modusnya adalah 5 dan 7. Mengapa 5 dan 7? Karena angka 5 ini sering muncul 2 kali juga, dan 7 juga 2 kali. Jadi modusnya ada 2, 5 dan 7. Nah, sekarang untuk modus data kelompok. Untuk data kelompok ya, contohnya seperti di bawah ini. Ini adalah rumusnya. Rumusnya ini ada tepi bawah, ada ini D delta F1. Dan ini delta F1 ditambah delta F2 kalikan P. P adalah interval. Nanti intervalnya berapa? 5 ya. Jadi kita cari ya, pertama kita cari kelas modusnya dulu. Kelas modusnya berada di interval 45 sampai dengan 49. Mengapa? Karena ini adalah frekuensi yang tertinggi. Ya, adalah di sini, ini adalah kelas modusnya. Lalu yang nomor 2 kita mencari delta F1. Ini betul seperti ini anak-anak, untuk memudahkan bahwa itu adalah delta. Delta F1 adalah selisih ya. Selisih dari F tertinggi dan F di atasnya. Kalau delta F2 selisih dari F tertinggi ini sama F di bawahnya. Nah, sekarang kita cari delta F1 adalah F tertinggi dan F di atasnya. F tertinggi berapa? 11, F di atasnya 10. Jadi selisihnya berapa anak-anak? 1. Sedangkan yang ketiga ya adalah delta F2. Delta F2 adalah selisih F tertinggi dikurangi dengan F di bawahnya, yaitu 11 dikurangi dengan 8, sehingga selisihnya ada 3. Nah, lalu TB itu ada di sini, dia adalah tepi bawah. Tepi bawah ini kita kurangi setengah ya anak-anak, ini rumusnya ya. Kita kurangi setengah. Jadi 45 dikurangi setengah adalah 44,5. Setengah ini adalah rumusnya ya, dikurangi setengah. Setelah tahu ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumus modus adalah tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 44,5 ditambah 1. 1 adalah tadi delta F1, lalu ini adalah jumlah dari delta F1, delta F2 adalah 3, lalu kita kalikan 5. 5 adalah intervalnya, sehingga menghasilkan 45,7. Nah, ini adalah modusnya ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku, itulah tadi pembelajaran kita mengenai median, modus, dan min. Semoga kalian jelas dan bisa mengerjakan soal-soal mengenai statistik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian
harus mengerjakan tugas statistik ini, yaitu seperti di bawah ini, yaitu dari tabel di bawah ini carilah min, median, dan modusnya ya. Nah ini dari tabel, ini tabel ya anak-anak ya, tabel di bawah ini carilah min, median, dan modusnya. Kalian harus mencobanya agar kalian lebih pintar dan lebih bisa mengerjakan soal-soal mengenai statistik. Sampai di sini video Ibu. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.